lagi dengan kami di Bazis Podcast. Pada tayangan kali ini, kita akan membicarakan salah satu program Bazis yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman mahasiswa, yaitu Bakti Beasiswa Bazis UB. Saya Sofia Aula Hidayat, bersama narasumber kita yang luar biasa, ada Bapak Haru Permadi SHMM dari Direksi Bazis UB dan Pak Edi Siswanto dari pengurus Bazis UB. Baik Pak, selamat datang di Bazis Podcast. Sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan yang ingin diketahui oleh teman-teman mahasiswa, tentunya tentang beasiswa Bazis. Yang pertama, bagaimana sih Pak asal-usul beasiswa Bazis itu diadakan dan bagaimana persyaratan secara umum agar teman-teman mahasiswa bisa mendaftar ke beasiswa Bazis? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Haru. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak MC, Mbak Sofi, Bapak Edi Siswanto, pengurus Bazis. Terkait dengan beasiswa ini, beasiswa Bazis ini menjadi salah satu prioritas dari pemanfaatan dana zakat yang dikumpulkan dari remunerasi pegawai Universitas Brawijaya. Tujuannya memang untuk membantu mahasiswa yang kesulitan untuk pembiayaan. Nah, kesulitan untuk pembiayaan maksudnya misalkan orang tuanya kurang mampu atau kemudian awalnya orang tuanya mampu kemudian mendapatkan masalah ekonomi terdampak COVID-19 atau faktor lainnya. Prinsipnya penerima manfaat atau penerima beasiswa ini adalah orang yang secara asnaf memenuhi, dan salah satu asnaf itu adalah orang yang kurang mampu. Begitu Mbak. Nah, untuk syarat mendapatkannya ya tentu harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Bazis. Tapi syarat utamanya adalah yang bersangkutan harus memenuhi asnaf, kan begitu. Nah, untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan itu memenuhi asnaf, bagaimana caranya? Ya tentu dengan cara dia membuktikan melalui dokumen salah satunya. Misalkan dokumen yang dikeluarkan oleh kelurahan itu namanya surat keterangan tidak mampu, semacam itulah. Atau setidaknya membuat surat pernyataan. Begitu kurang lebihnya Mbak secara umum. Baik, jadi beasiswa Bazis diperuntukkan untuk teman-teman mahasiswa yang kurang mampu dan memenuhi dari asnaf. Begitu. Dan nanti tentunya didukung dengan dokumen yang ada yang dipersyaratkan di beasiswa Bazis. Baik, terima kasih jawabannya dari Pak Haru. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari teman-teman, bagaimana persyaratan administrasi yang dibutuhkan Pak untuk Pak Edi? Baik, terima kasih Pak Haru dan Mbak Sofi. Untuk persyaratan yang dibutuhkan untuk peserta beasiswa, calon peserta beasiswa, penerima beasiswa Bazis UB, yang pertama para mahasiswa tentunya harus mengisi Google Form yang sudah kami siapkan atau yang sudah tim Bazis siapkan. Yang kedua diantaranya adalah harus membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Bazis. Jadi di Google Form itu nanti mahasiswa diminta untuk melampiri surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Bazis. Selain itu juga mahasiswa juga melampirkan surat keterangan tidak mampu, mohon maaf karena tadi beasiswa ditujukan untuk mahasiswa, syarat utamanya adalah harus memenuhi asnaf, salah satunya mereka yang tidak mampu. Jadi harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu. Terus yang ketiga, mahasiswa juga harus melampirkan surat kartu keluarga, KTP dan bukti siap. Tidak lupa juga mahasiswa juga harus melampirkan KTM. Jadi untuk menunjukkan bahwa itu betul-betul mahasiswa dari Universitas Brawijaya. Mungkin itu yang beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh teman-teman mahasiswa yang ingin mengajukan ya permohonan bakti beasiswa Bazis UB. Ya, baik. Jadi teman-teman jangan lupa disimak apa saja persyaratan yang dibutuhkan. Dan sedikit menambahkan Mbak Sofi, yang tidak kalah esensinya adalah yang bersangkutan atau yang mengajukan beasiswa itu harus beragama Islam. Karena beasiswa ini diperoleh dari dana zakat. Nah, zakat ini kan dipungut dari orang yang beragama Islam. Pemanfaatannya juga harus untuk orang yang beragama Islam. Bukan bermaksud diskriminasi, tidak, tetapi memang ini adalah syarat yang ditentukan oleh agama. Begitu Pak Edi. Betul. Mungkin satu lagi ya. Jadi bakti beasiswa Bazis UB ini diperuntukkan hanya bagi teman-teman yang kebetulan tidak mendapatkan bantuan dari sumber lain. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan bantuan beasiswa dari sumber lain,
Nah, untuk basis UP mungkin kami tidak bisa menampung untuk yang seperti itu. Seperti itu mungkin itu tambahannya Pak Haru. Betul sekali Pak. Baik Pak, untuk keterangan tidak menerima beasiswa lain apakah ditunjukkan dengan surat atau bagaimana Pak Edi? Keterangan tidak menerima beasiswa lain. Nah yaitu nanti untuk keterangan bahwa teman-teman mahasiswa itu tidak mendapatkan bantuan dari sumber dana lain, teman-teman mahasiswa diminta untuk melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut tidak mendapatkan bantuan beasiswa dari sumber lain. Seperti itu. Baik. Terus itu sedikit menambahkan Mbak, ini karena penting harus kita sampaikan sebagai pertanggungjawaban juga kepada para muzaki bahwa kita itu sangat berhati-hati dalam mendayagunakan zakat ini. Misalkan ada permohonan masuk dalam hal ini beasiswa, surat masuk, misalkan ada surat keterangan tidak mampu diserahkan ke kita tidak serta-merta langsung menerima. Kita melakukan tracking. Nah, sehingga kebenarannya itu bukan hanya kebenaran data, tapi kita berusaha untuk menggali apakah memang benar kondisinya demikian. Pernah beberapa waktu yang lalu menyertakan surat keterangan tidak mampu, ke sini jalan kaki, menyatakan tidak memiliki kendaraan bermotor. Tapi setelah kita tracking, yang bersangkutan ternyata rumahnya tingkat 2, pagernya bagus, di dalam rumahnya ada mobil, maksudnya di dalam area rumah itu ada mobilnya. Akhirnya kita coret permohonan. Sekalipun saat itu waktu ke sini kita sempat langsung berempati, tapi ya kita tidak boleh kemudian langsung sekedar menerima info, kita harus tracking. Nah, itu adalah bentuk kehati-hatian pengurus basis, direksi basis dalam mendayagunakan dana yayasan. Begitu. Betul ya Pak Edi ya? Jadi dilakukan survei dulu teman-teman sebelum teman-teman setelah diverifikasi data, kemudian dilakukan survei. Nah, sebelumnya Pak, di pendaftaran tahun sebelumnya, apakah pernah ada berkas yang tidak diterima atau ditolak? Kira-kira penyebabnya apa saja, Pak? Enggak. Baik Bapak, berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya tentang pendaftaran beasiswa BASIS, apakah pernah ada berkas yang ditolak atau tidak diterima oleh BASIS? Dan kira-kira penyebabnya apa? Begitu, Pak. Baik, terima kasih. Pada prinsipnya semua berkas kan diterima oleh BASIS. Ya. Hanya untuk selanjutnya kan perlu kita lakukan verifikasi. Ada beberapa hal yang mungkin teman-teman mahasiswa yang tidak lolos, mohon maaf mungkin bisa dikatakan tidak lolos karena tadi seperti yang disampaikan Pak Haru itu, jadi selain berkat administrasi juga kita melakukan survei. Jadi tentunya kelengkapan administrasi juga kita sudah lakukan verifikasi. Setelah itu baru kita lakukan survei. Jadi tidak hanya verifikasi saja, tidak hanya kelengkapan administrasi saja. Selain itu juga kita lakukan survei. Yang ketiga, tadi juga sudah kami sampaikan bahwa tidak boleh ada double pendanaan. Jadi double sumber pendanaan. Jadi kalau sudah dapat dari sumber dana lain selain basis kita tidak bisa memfasilitasi untuk mendapatkan beasiswa. Mungkin itu beberapa alasan mengapa kok teman-teman basis ada yang tidak menerima atau tidak lolos dalam proses seleksi beasiswa dan basis UPI. Mungkin ada tambahan Pak. Iya, dan juga kadang ya mungkin karena ketidaktahuan beberapa mahasiswa itu kadang syaratnya yang dikirimkan itu kurang. Sebenarnya kita sudah berusaha untuk mengirimkan informasi, memberitahukan informasi tersebut melalui media sosial medianya basis seperti Instagram dan beberapa sosial media atau media informasi basis lainnya. Cuma kadang tidak memenuhi persyaratan yang kita tentukan. Jadi permohonan hanya ada surat permohonan, tampilannya tidak ada. Nah, akhirnya mau tidak mau kita coret. Dan yang sering dulu itu pernah sampai puluhan itu kita mencoret seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Edi, sudah menerima beasiswa tapi tetap mengajukan, akhirnya kita coret. Jangan lupa UB ini kan punya sistem atau punya data mana saja yang telah memperoleh beasiswa. Jadi selama ini kita itu bekerja sama dengan Direktorat Keuangan Anggaran dan Perbendaharaan Universitas Brawijaya. Jadi kita tahu riwayat keuangannya mahasiswa, termasuk gaji orang tua dan berapa lainnya sudah mendapatkan beasiswa, itu kita mengetahui karena kita kerjasama dengan Direktorat Anggaran dan Perbendaharaan. Prinsipnya begini, zakat basis ini kita coba untuk pemanfaatannya itu benar-benar tepat sasaran dengan cara tracking dan bekerjasama dengan beberapa pihak
tujuannya ya supaya Muzaki ini memang tujuannya Muzaki membayar menitipkan uang zakatnya kepada basis UB ini ya tepat sasaran, kurang lebihnya. Baik, jadi kuncinya adalah teman-teman teliti dengan persyaratan yang telah diberikan dan jujur dengan persyaratan yang sudah diberikan oleh basis UB. Betul. Baik, dan terakhir Pak, mungkin bisa disampaikan pesan untuk teman-teman mahasiswa yang ingin mendaftar atau mengajak teman-teman agar yang sekiranya membutuhkan untuk mendaftar di beasiswa basis. Pak Edi, Pak Edi dulu aja. Silakan Pak Edi. Baik, teman-teman yang ingin mendaftar sebagai calon penerima bantuan bakti beasiswa basis, jadi tentunya teman-teman harus mengikuti media sosial basis, yaitu IG, karena untuk informasi dan sebagainya terkait bakti beasiswa basis itu kami informasikan melalui IG basis UB. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Saya sedikit lupa, kan Pak Edi sudah sekarang saya. Silakan Pak. Prinsipnya basis adalah teman bagi seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya. Jadi kalau ada masalah, misalkan jangan takut kuliah di UB, kalau tidak ada dana, basis siap membantu Anda dengan zakat yang dikumpulkan dari pegawai UB yang memenuhi ketentuan dan bersedia untuk dipotong melalui basis. Begitu ya? Baik, basis selalu ada untuk teman-teman mahasiswa. Baik, sekian perbincangan kita hari ini. Semoga teman-teman di sini juga cukup jelas mendengarkan penjelasan dari bapak-bapak narasumber. Terima kasih atas kehadirannya Pak Haru dan Pak Edi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.